Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua ibu-ibu? Semoga ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, janinnya sehat, lancar hingga bersalin nanti. Amin. Di sini saya Wirdayanti AM.CH yang sudah pernah mengikuti pelatihan hipnobirthing dan sudah mendapatkan sertifikat, ingin memberikan pengetahuan tentang hipnobirthing. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu hipnobirthing, manfaatnya, tekniknya, indikasi dan kontraindikasinya. Mari kita simak video berikut. Hipnobirthing. Apa sih hipnobirthing itu? Apakah ibu ada yang sudah tahu atau pernah mendengar atau belum sama sekali? Mari kita lihat di slide berikutnya. Hipnobirthing dari kata hipnosis, berasal dari kata hypnos, bahasa Yunani adalah nama dewa tidur. Dewa tidur di sini artinya pikiran yang tenang, bukan tidur ya Bu. Jadi pikiran ibu tenang. Yang kedua breathing, itu dari bahasa Inggris artinya proses persalinan. Sedangkan hypnobirthing itu sendiri adalah upaya alami menanamkan niat positif atau sugesti ke jiwa pikiran bawah sadar dalam menjalani masa kehamilan dan persiapan persalinan. Tujuan hipnobirthing kita lihat di sini. Yang pertama, ibu yang akan melahirkan menyadari bahwa tubuhnya akan mampu melahirkan dengan kondisi rileks, bekerja sama dengan tubuhnya dan bayinya. Yang kedua, dalam proses persalinan dia menyelenyapkan rasa lelah dan mempersingkat waktu persalinan. Yang ketiga, hasilnya adalah pengalaman persalinan yang memuaskan dari proses persalinan. 4. Hipnobirthing membuat orang tua menjadi tenang dan rileks. 5. Suasana hati yang tenang dan damai dapat membuat pemulihan ibu menjadi lebih mudah dan mengurangi intervensi medis selama persalinan. Manfaat hipnobirthing kita lihat di sini, manfaat bagi kehamilan. Yang pertama, mengatasi rasa tidak nyaman selama hamil, mengurangi rasa mual, muntah dan pusing di trimester pertama atau hamil muda. Yang ketiga, membantu janin terlepas dari kondisi lilitan tali pusat, bahkan bisa memperbaiki janin yang letaknya sungsang menjadi normal. Yang keempat, membuat kondisi ibu hamil menjadi tenang dan damai selama kehamilannya. Manfaat menjelang persalinan. Jadi sebelum persalinan nih, saat memasuki menjelang persalinan. Yang pertama, melatih relaksasi untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua, mampu mengontrol sensasi rasa sakit pada saat kontraksi rahim. Yang ketiga, meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Nah, manfaat saat persalinan ketika ibu sudah mulai bersalin, itu yang pertama memperlancar proses persalinan. Seperti yang tadi, lebih cepat persalinannya. 2. Mengurangi resiko terjadinya komplikasi dalam persalinan dan terjadinya perdarahan. Yang ketiga, membantu menjaga suplai oksigen pada bayi. Manfaat hipnobirthing setelah persalinan. Yang pertama, meningkatkan ikatan batin bayi dengan ayah dan bundanya. Yang kedua, mempercepat pemulihan dalam masa nifas. Yang ketiga, mencegah depresi pasca persalinan atau baby blues. Yang keempat, memperlancar produksi ASI. Manfaat untuk bayinya yaitu yang pertama, meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Yang kedua, bayi lebih tenang setelah dilahirkan, tidak rewel, rileks, nyaman, dan mudah menyesuaikan diri. Yang ketiga, mengurangi trauma fisik dan batin. Yang keempat, menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan damai. Yang kelima, pertumbuhan janin lebih sehat. Manfaat untuk suami atau pendamping saat bersalin. Yang pertama, suami atau pendamping persalinan menjadi lebih tenang. Yang kedua, emosi suami akan menjadi lebih stabil. Yang ketiga, aura positif dan tenang yang dimiliki oleh suami atau pendamping persalinan akan mempengaruhi aura ibu ketika bersalin dan orang-orang di sekitarnya. Jadi banyak ya ibu manfaat hipnobirthing ini. Teknik hipnobirthing ada pre-kit. Yang pertama, P-nya preinduksi, persiapan masuk ke pikiran bawah sadar dan termasuk mengetahui sebagai manfaat melakukan hipnosis.
Yang kedua R, ini relaksasi atau induksi, tahap bagaimana meng-off-kan pikiran sadar dan masuk ke pikiran bawah sadar. Yang ketiga I-nya adalah isolasi, melindungi klien, disebut juga subjek dari pengaruh luar yang dapat mengganggu proses hipnosis seperti suara bising di sekitar. Yang keempat, ini T dan K-nya ini di deepening, tes dan konsolidasi. Tujuannya untuk membuat klien semakin meningkatkan kemampuan untuk menerima sugesti sampai kondisi subjek menjadi sangat sugestif. Yang kelima itu I, implantasi. Dalam sesi ini hipnoterapis mulai memberikan terapi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien. Dan terakhir yang keenam adalah terminasi, bagian dari akhir sesi hipnoterapi itu sendiri. Langkah relaksasi otot. Sebelum mulai, lakukan beberapa gerakan penghantar. Gerakan penghantar ini seperti tundukkan kepala, lalu tengadahkan, gerakan kepala ke kiri, lalu ke kanan. Selanjutnya putar kepala perlahan searah jarum jam. Terus persiapkan posisi yang paling nyaman, duduk atau berbaring. Bisa seperti contoh yang ada di gambar, sambil duduk, rileks. Tegangkan otot-otot tubuh mulai dari telapak kaki hingga wajah. Yang kedua, relaksasi pernafasan. Perhatikan nafas yang keluar dan masuk lewat hidung. Perlahan-lahan hirup nafas yang dalam lewat hidung 10 kali hitungan. Hembuskan lewat hidung perlahan-lahan sambil diniatkan dalam hati. Setiap napas membuat saya semakin tenang. Yang ketiga, relaksasi pikiran. Pada saat berbaring atau duduk pandang atau pusatkan perhatian pada satu titik. Jika ada pikiran yang datang, sementara biarkan saja. Tetapkan pusatkan perhatian pada musik dan paduan. Terus yang terakhir, saat ini bisa dilakukan teknik isolasi diri dengan berulang-ulang niatkan dalam hati. Suara apapun yang ada tetap membuat diriku semakin tenang atau rileks. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk hypnobirthing ini? Waktu hypnobirthing yang tepat adalah bisa dilakukan 2 kali sehari di saat pagi maupun menjelang tidur malam. Hypnobirthing bisa dilakukan di usia kehamilan berapapun, namun umumnya dilakukan di usia kehamilan 7 bulan atau 2 minggu sebelum proses persalinan. Untuk lamanya sekitar 10-15 menit. Tempatnya tergantung keinginan masing-masing dan sebaiknya dilakukan berpasangan dengan sang suami agar tercipta hubungan spiritual bersama. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi. Kita bahas indikasi dulu. Apa sih indikasi hypnobirthing ini? Indikasinya adalah hypnobirthing bisa dilakukan pada semua ibu hamil jika ibu tertarik untuk melakukannya. Jadi, kalau ibu tertarik, ibu bisa melakukan hypnobirthing. Yang kedua, kontraindikasi hypnobirthing. Kontraindikasinya, hypnobirthing hanya tidak bisa dilakukan pada ibu hamil yang memiliki gangguan pendengaran, tidak bisa diajak komunikasi, memiliki gangguan mental atau jiwa, dan pada ibu yang menolak untuk melakukan hypnobirthing. Jadi kalau ibu yang menolak, ibu tidak akan bisa melakukan hypnobirthing. Nah, selanjutnya ada afirmasi kata positif. Jadi memberikan hal-hal yang positif pada pikiran bawah sadar kita. Ini bisa ibu lakukan kapanpun mau tidur. Bagusnya tadi ya menjelang tidur atau pagi hari ketika relaksasi. Ibu bicarakan dalam hati seperti ini. Aku mampu dan kuat, tubuhku sehat dan kuat. Aku merasa yakin dan aman. Tubuhku juga mengetahui bagaimana caranya bayi lahir. Pikiranku rileks, tubuhku pun rileks. Bayiku bahagia dan sehat. Kehamilan ini adalah anugerah terindah dalam hidupku. Persalinanku berlangsung dengan mudah, alami, dan wajar. Persalinanku mudah, aman, dan bahagia. Tubuhku dengan sempurna memelihara bayiku. Jadi itu terus
Apalagi ketika saat menjelang persalinan, ibu bisa diulang-ulang. Persalinanku berlangsung dengan mudah, alami, dan wajar. Persalinanku mudah, aman, dan bahagia. Itu ibu ulang, insya Allah itu akan membantu mempermudah proses persalinan ibu dari kata-kata positif ini. Demikian presentasi dari saya untuk menambah pengetahuan ibu-ibu hamil tentang hypnobirthing ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.